Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Andini Rahma Putri, Sehan Nabila, dan Nila Herawati Agustin. Dalam kegiatan perdagangan di luar negeri, tidak terlepas dari peranan lembaga pendukung. Lembaga pendukung adalah lembaga pemerintah, swasta, ataupun lembaga pendukung lainnya yang berlangsung mendukung bisnis ekspor-impor, importir-eksportir sebagai pelaku utama dalam bisnis ekspor dan impor. Tidak akan bekerja dengan baik tanpa ada dukungan dari lembaga tersebut. Berikut ini adalah lembaga pendukung dari kegiatan ekspor dan impor antara lain. A. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 32/01/1998 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 1 menyatakan bahwa lembaga kepabeanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat diibaratkan sebagai perbatasan negara dalam bidang ekspor dan impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, pasal 1 disebutkan bahwa kepabeanan adalah segala yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabeanan, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang pertama ada daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen yang berisi kegiatan tertentu. Yang kedua ada kantor pabean. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat bukti pabean dan bukti pembayaran pungutan negara. Yang ketiga ada kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keempat ada kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang ekspor dan impor. Yang kelima ada wewenang pabean. Wewenang ini terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan, mulai dari melakukan patroli baik di darat, laut, maupun di udara, hingga melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Dalam melaksanakan tugas hak negara, aparat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api. Yang keenam ada bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Yang ketujuh ada bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. B. Bank devisa di dalam negeri dan di luar negeri. Bank devisa yang berada di dalam dan di luar negeri memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan transaksi pembayaran ekspor dan impor. Bagi importir Indonesia yang ingin mengadopsi barang dari luar negeri, bank devisa di Indonesia ini bekerja sebagai bank pembuka atau bank opening dalam menerbitkan surat kredit berdokumen atau letter of credit atau letter of credit import. Letter of credit dibuka oleh importir Indonesia atas nama eksportir di luar negeri.
Importir letter of credit tersebut oleh bank pembuka di Indonesia kemudian membuktikan ke bank devisa di luar negeri yang bertindak sebagai bank penerus atau advising bank. Importir letter of credit dari Indonesia oleh bank penerus di luar negeri kemudian diterbitkan kepada eksportir. Selanjutnya, jika eksportir dapat memenuhi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit tersebut, maka pihak eksportir dapat menagih pembayaran letter of credit melalui bank penerus yang ada di negara eksportir. D. Perusahaan pengangkutan laut, udara, dan darat. Perusahaan transportasi harus dibedakan dengan perusahaan jasa transportasi atau perusahaan transportasi freight forwarder. Perusahaan transport adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat transportasi seperti kapal laut, pesawat udara, atau kereta api. Sedangkan perusahaan jasa transportasi hanya bergerak dalam jasa pengurusan transportasi barang. Barang-barang ekspor, impor dapat diangkut melalui perusahaan kereta api jika melalui jalur darat. Keberadaan dokumen pelayaran atau Bill of Lading (BL) atau konnoissement sangat penting karena dokumen ini digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan pembayaran LC yang diterimanya dari importir. C. Perusahaan jasa transportasi dan jasa kepabeanan. Perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder atau forwarding agent adalah sarana transportasi penanganan pengurusan yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengepakan, dan mengurus dokumen. Tugas freight forwarder lebih luas dari tugas perusahaan ekspedisi, seperti EMKL ekspedisi muatan kapal laut, EMKU ekspedisi muatan kapal udara, dan EMKA ekspedisi muatan kereta api. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean untuk atas nama kuasa importir dan eksportir. Pengurusan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir yang bertindak sebagai pemilik barang. Namun, tidak semua pemilik barang menguasai peraturan tentang tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban, maka undang-undang tersebut memberikan kewajiban pembayaran kewajiban tersebut kepada PPJK yang telah tercatat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. E. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa kerugian ganti atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam memperlancar kegiatan bisnis ekspor dan impor. Luar negeri termasuk jenis usaha yang penuh dengan risiko. Barang-barang ekspor dapat hilang atau rusak karena berbagai macam sebab, bahkan kapal pengangkut barang ekspor bisa saja tenggelam di tengah laut. Risiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh eksportir atau importir. F. Kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Para eksportir dari Indonesia dapat meminta informasi lewat surat atau email kepada pihak ketiga yang ada di Indonesia. Jenis barang apa saja yang dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan, serta alamat perusahaan di negara tersebut yang dapat dihubungi dan dijadikan sebagai rekanan bisnis. Kantor asing yang ada di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber informasi
tentang potensi pasar ekonomi, pasar ekspor produk di Indonesia dan di negara-negara yang bersangkutan. Para eksportir Indonesia juga perlu mengetahui prosedur ekspor-impor yang berlaku di negara tersebut. Agar transaksi perdagangan berjalan dengan lancar, beberapa pihak asing di Indonesia ada pula yang diwajibkan membuat faktur konsulat atau faktur konsuler, barang-barang yang akan diekspor ke negara mereka. Faktur konsulat bekerja untuk mengecek kebenaran data barang serta mengesahkan pengapalan barang-barang ekspor ke negara-negara tertentu. Manfaat ekspor dan impor. Yang pertama, mengenalkan produk dalam negeri. Salah satu manfaat dari kegiatan ekspor adalah memperkenalkan produk dalam negeri ke mancanegara atau internasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara. Hal ini terjadi karena aktivitas ekspor memungkinkan Indonesia untuk menjual produk ke berbagai negara. Dalam hal ini, interaksi pembayaran umumnya menggunakan dolar Amerika. Maka dari itu, kegiatan tersebut bisa membuat devisa negara meningkat dan berpengaruh juga terhadap kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar negara. Dimulai dari kegiatan perdagangan, negara-negara yang bersangkutan akan memiliki hubungan yang semakin baik. Dengan banyaknya pertemuan, selanjutnya akan mempererat hubungan di setiap negara yang melakukan kerjasama. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dadah!